Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wildia, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Oke. Gimana sekarang situasi apa? Pandemi masih bisa ke kantor nggak? Kalau saya masih bisa Pak, Alhamdulillah Pak. Karena Masih kan bisa. ya transportasi udara kan masih tetap berlangsung Pak, masih tetap berjalan Pak. Oke, oke, oke. Bagus. Jadi saya mau ini apa? Mau sharing-sharing, mau dengerin sharing kamu. Gimana sih dulu kamu waktu ngerjain skripsi gitu ya? Strateginya gimana? Itu kalau nggak salah kamu lulus 8 semester kan ya. Jadi menarik sekali bisa 8 semester, habis 8 semester kemudian bisa langsung bekerja dan nggak main-main bekerjanya di bawah perusahaan Bonafit kan. Ya jadi itu di bawah manajemen Angkasa Kota Pura II. Kasapura ya. Iya, oke. Gimana coba deh ceritain? Dari KKN mungkin biasanya ya. Karena semester 7 kan KKN ya. Gimana ceritanya deh? Saya ada KKN Pak, kuliah kerja nyata Pak. Betul, betul. Belum masuk ke skripsi Pak. Jadi Ah, dulu karena kita kan udah tingkat akhir Pak. Jadi kan betul. udah harus mikir gimana cara menyelesaikan kuliah Pak. Betul loh, betul, betul. Jadi selama KKN saya itu mempersiapkan apa sih nanti topik topik skripsi saya. Oh gitu. Jadi Oke. KKN saya itu nyari referensi Pak, baik itu jurnal atau skripsi dari internet Pak, buat Oh referensi gitu. saya buat ngajuin judul Pak. Hmm, gitu gitu. Kebetulan kan saya lulusan dari STM Pak, Iya, iya, iya. jadi udah punya basic yang namanya itu keterampilan pengoperasian mesin CNC Pak. Oke. Heeh. Karena saya udah punya basic, saya pikir kan untuk mempermudah kelancaran saya di kuliah, Pak, makanya saya ambil memanfaatkan keterampilan saya, Pak, buat skripsi saya, Pak. Hmm, oke, oke. Hmm. Setelah itu kan saya udah nemu beberapa referensi, mungkin ada 10-an lah, Pak. Terus saya pilah-pilah tuh, Pak, yang kira-kira yang mudah bagi saya buat dijalankan gitu. Yang mudah dilaksanakan, yang menurut kamu itu doable gitu ya. Jadi apa gitu ya? Oke. Iya. Setelah nemu, Hah? setelah nemu beberapa referensi, Pak, saya bikin apa namanya catatan tersendiri Pak, Oh, catatan. Oke. catatan terus eh, topik mana aja yang saya mau ajuin ke dosen nantinya Pak. Mm-mm. Setelah KKN berakhir, waktu semasa liburan itu Pak, Mm-mm. semasa liburan ya saya eh, tanya-tanya Pak, kebetulan yang satu sekolah STM di kampus ada kakak tingkat saya Pak, satu Oke. satu satu STM, makanya saya eh, sharing-sharing lah Pak sama beliau kakak Mm-mm. tingkat. Nah, di awal masuk kuliah saya langsung nemuin ini Pak, Kaprodi Pak, ngajuin. Hmm. Selama apa namanya? Selama proses KKN kamu di sela Ya, waktu-waktu senggang itu kamu ini ya apa namanya mencari apa referensi-referensi kemungkinan apa saja yang bisa kamu kerjakan. Ini menarik ya karena ternyata memang kamu sudah mempersiapkan lebih dulu. Dan iya Pak. itu dalam persiapan itu butuh waktu berapa lama deh? Maksud saya itu ngumpulin referensi, download skripsi kakak kelas atau mungkin ngumpulin jurnal itu butuh waktu berapa lama deh? 1 bulanan lah Pak, Satu sebelum bulan. masuk perkuliahan semester Hmm. 8. Betul, betul. Oke, oke. Jadi 1 bulanan kamu kira-kira sambil memantapkan ini ya. Ini mau pilih Iya, tema apa, topik apa. iya Terus betul. akhirnya ketemu gitu ya. Sampai kamu bisa ngajuin judul ke Kaprodi dan Kaprodi langsung ACC atau bertanya-tanya apa sih waktu itu? Kaprodi tanyanya juga macam-macam Pak. Oh gitu. Tanya apa emang? Jadi kan karena skripsi saya itu kan sifatnya kan sudah ada Pak dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ah, betul. Eh, Mungkin kan dari Kaprodi kan mintanya kan yang
inovasi baru gitu Pak. Betul, yang mempunyai kebaruan gitu. Saya kan sudah jelaskan dulu kan saya kan kebanyakan skripsi kan itu kan flat Pak. Artinya kan parameter yang digunakan itu kan masih sama lah Pak, tergolong sama. Maka itu saya kan mengambil hal baru. Ya contohnya tadi Pak, saya kan skripsinya kan CNC Pak, kebanyakan kan tentang material potong lah atau apa namanya jenis pahat yang digunakan buat nentuin nilai kekasaran Pak. Sedangkan kan eh, saya kan ingin hal baru itu Pak. Jadi kan memasukkan arah pemakanan itu kan yang belum ada itu arah pemakanan Pak. Arah pemakanan. Yang saya review dari skripsi kakak tingkat atau di jurnal-jurnal lain gitu. Betul. Oke, ternyata memang betul ya. Sebelum kita mengajukan judul, salah satu tipsnya adalah menyiapkan tadi itu kan semacam tabel review begitu kan. Jadi ketika tanya Kaprodi, kamu bisa jelasin itu ya. Iya. Ternyata Kaprodi langsung oke gitu ya. Langsung ACC Pak. Oke, ACC kan. Artinya karena kamu bisa menunjukkan apa sih perbedaannya, apa sih yang sesuatu yang berbeda yang akan kamu lakukan dibandingkan dengan mahasiswa sebelumnya yang mengambil skripsi tema itu kan gitu kan. Iya. Oke, itu memang menarik sekali, bagus. Pantas saja bisa langsung ACC kan. Oke, good. Kemudian begini, dalam pelaksanaannya itu dari awal, dari judul nih ya, sampai ujian itu kendalanya apa itu deh? Kendala yang kamu hadapi apa? Terus bagaimana kamu menghandle kendala itu? Ya, kebetulan dulu dalam skripsi kan dosen pembimbing itu kan lebih dari satu Pak. Oh, ada dua ya? Ada dua. Ada dua, betul. Jadi kan Dosen. sekali bimbingan kan ketemu dua sekaligus dosen Pak. Setiap dosen kan mempunyai pendapat yang berbeda itu Pak. Betul. Jadi pendapat A sama B itu lain Pak. Itu kendalanya itu Pak. Menyelaraskan kedua pendapat itu Pak. Dosen A sama dosen B gitu Pak. Jadi dosen A mintanya begini, dosen B mintanya begitu gitu ya. Iya betul Pak. Nah, padahal kamu nggak mungkin menemukan mereka berdua depan kamu gitu ya. Iya kan? Pengennya kan gitu ya. Pengennya ini kedua dosen pembimbing satu, pembimbing dua bertemu dengan kamu dalam satu sesi. Udah ini kita sepakat aja nih harusnya gimana. Nah, kalau bisa kayak gitu sih memang gampang ya deh ya. Iya betul Pak. Nah, sekarang challenge-nya adalah ketika kamu bisa menghandle dua permasalahan itu. Keinginan dosen satu inginnya begini, dosen yang kedua keinginannya begitu. Itu gimana apa strategi yang bisa kamu lakukan waktu itu? Apakah kamu udah Pak ini gini aja Pak, gini atau lobby atau gimana itu? Yang pertama lobby Pak, penting Pak itu Pak. Lobbynya gimana maksudnya lobbynya? Ya lobbynya kan intinya kan dalam proses pembimbingan kan kita juga kan nggak mau apa namanya, yang pertama menghindari perlawanan lah Pak. Nah, menghindari konflik ya. Menghindari konflik Pak. Jadi apa yang dikatakan sama dosen ya kita terima gitu Pak. Betul. Kita terima dengan baik. Nah, nanti setelah apa namanya kedua pendapat itu disampaikan ya kita tulis apa adanya Pak. Apa adanya kan kita kan pembimbingan itu kan bukan hanya sekali Pak, berkali-kali Pak. Kali-kali betul. Jadi kan nanti kan si dosen A sama dosen B kan terus berkoreksi tuh Pak. Ketemu titik akhir Pak. Temu itu akhirnya kan ya. Ini akhirnya pokoknya jadi istilahnya itu kalau dosen pembimbing satu mintanya A, kamu iya dulu kali ya, iya kan? Iya dulu ya. Terus yang dosen pembimbing dua ketika dia minta apa, kamu iya dulu gitu. Iya, meskipun pada pelaksanaannya kamu agak gelimpungan mungkin atau gimana? Atau emang kamu mulus-mulus aja gitu waktu bikin skripsi? Agak repot juga sih Pak.
Agak repot gitu. Ya, karena kan Iya. kedua pendapat itu kan memang kan saya juga belum terlalu menguasai Pak Mm-mm. cara analisa dan cara perhitungan mengenai data kan kita juga masih belum apa namanya belum mengetahui secara inilah Pak, secara penuh lah. Kamu bisa cerita kan? Ya kan? Habis itu handle problem dengan dosen pun bisa kamu handle dengan baik. Ya, itu memang bagus sekali itu ya, bagus. Sangat recommended tuh. Nah, jadi ini pun bagi teman-teman mahasiswa yang ngelihat obrolan kita ini, podcast kita ini, semoga bisa mengambil manfaat bahwa ternyata ngajuin judul itu nggak asal ngajuin judul itu kan. Ada persiapan tertentu yang harus disiapkan oleh mahasiswa dan itu harus mahasiswa sendiri kan yang melakukannya bukan orang lain gitu. Betul Pak. Oke. Kemudian kamu sekarang lulus, kemudian apply bekerja. Itu gimana ceritanya itu? Apa dia langsung bisa keterima atau ada proses gimana dalam kamu bisa keterima di perusahaan Bonafit di Soekarno Hatta? Dari perhitungan setelah saya wisuda Pak, Mm-hmm. setelah wisuda dengan saya masuk kerja itu sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan, oke. Okay. Selama 6 bulan itu saya kan uh, ada proses lamar kerjaan itu Pak. Ya Betul. ke beberapa perusahaan. Ya alhamdulillah sih seleksi selalu lolos Pak. Lolos ya. Selalu Berarti lolos ada tes teori juga deh ya. ada tes Ada tes teori. teori. Tapi ada praktek juga nggak? Ada praktek nggak? Praktek nggak ada Pak. Hmm. Terus kemudian kalau dari serangkaian tes nih Dek, kalau mungkin sesuatu yang bisa kamu sharingkan kepada teman-teman atau adik kelas kamu yang mungkin baru lulus supaya mereka lebih prepare dan juga bisa keterima. Ini apa yang perlu dipersiapkan Dek? Yang pertama itu kalau masuk di dunia kerja yang diperhatikan adalah attitude Pak, sikap Pak. Attitude, sikap ya. Gimana sikap yang gimana Dek? Jadi sikap itu kan kalau manusia apa namanya orang-orang yang normal kan sikapnya itu selalu positif Pak. Hmm. Jadi kan sebelum masuk dunia kerja kan ada proses yang namanya psikotes dan wawancara itu Pak. Betul betul. Dari psikotes dan wawancara itu kan mencerminkan perilaku atau kepribadian diri sendiri Pak. Oke. Soalnya kan kepribadian itu kan untuk mengubahnya kan nggak memudahkan telapak tangan gitu Pak. Jadi harus Iya. ada proses yang harus Betul. ditelateni. Betul. Jadi intinya sih yang pertama kalau keahlian atau keilmuan itu kayaknya hanya 30% lah Pak. 30%. Yang 70% tuh attitude ya. Ya. Betul ya. Memang ternyata attitude itu sangat penting ya dalam apa keberhasilan. Dan termasuk juga dalam mengerjakan skripsi kali ya. Dalam mengerjakan skripsi juga attitude mungkin penting juga ya. Karena teknis mungkin semua orang menguasai, tapi ternyata kalau attitude-nya buruk bagaimana? Kalau attitude-nya baik bagaimana? Kan impact-nya berbeda kan? Iya. Iya kan? Itu dia memang yang penting. Jadi attitude-nya itu memang yang harus kita pegang itu ya. Kemudian Iya. apa namanya? Ketika bekerja kamu bisa langsung rolling bekerja atau kamu harus ikut pendidikan dulu, Dek? Jadi setelah saya keterima kerja Pak di Ingasapura 2 itu kan Ya. 6 bulan dulu Pak mengikuti training, baru di bulan ke-6 saya boleh bekerja Pak. Oh, berarti ada training keahlian khusus gitu ya? Keahlian khusus sama ada ini Pak, fisik Pak, karakter mental gitu Pak. Oh, karakter mental. Kamu ngerjain apa di bagian apa di Soekarno Hatta itu, Dek? Di terminal berapa? Saya di teknisi Pak, teknisi di Terminal 3 Pak. Oh, teknisi terminal 3. Di apa? Apa yang dipegang itu? Bagian apa? Kebetulan saya kan punya lisensi kompetensi traction equipment Pak. Itu salah satunya adalah Aveo Bridge atau Garbarata itu Pak. Yang boleh. Karbonata. Iya. Jadi memang ternyata karbonata memang tidak dipelajari di kuliah kan ya? Ya,
tidak dipelajari di kuliah itu salah satu equipment yang nggak dipelajari di kuliah. Jadi memang ketika kamu bekerja itu harus ambil kompetensi itu, lisensi itu kan ya, Ya, rekomendasi perusahaan itu betul. ya. Oke, oke, oke. Terus ada kesulitan nggak dek selama bekerja di sana? Bisa ngikutin? Kesulitan ada ya Pak. Kalau kesulitan kan namanya di dalam perkuliahan kan alat-alat yang dipelajari kan hanya gambaran umum saja nih Pak. Bahan umum ya, kulitnya saja ya. Tapi setelah kita bekerja, itu ternyata mata kita itu dilihatkan dunia yang lebih luas gitu Pak. Oh lebih berbeda gitu ya, lebih 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 berbeda Pak. beda ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Jadi perbedaannya itu kalau dari angka 1 sampai 10 antara dunia di kampus dengan dunia pekerjaan, itu berapa angkanya, Dek? Dari skala 0 sampai 10, Dek? 9 Pak. 9. Iya, jadi kalau saya pernah podcast dengan mahasiswa yang lain, skripsi kayaknya stresnya level 9 gitu ya. Kemudian Nah, sekarang kamu bekerja, ternyata perbedaan di kampus dengan di dunia bekerja, perbedaannya skala 0 ya, sampai 9 ya. Wah, ini berbeda betul Pak. sekali ya. Aduh, jadi kamu ngangkatnya berat. Saya pengen dapat satu semacam closing statement dari kamu untuk adik-adik kelas juga mungkin yang sekarang lagi skripsi atau mungkin yang sekarang udah lulus ya. Terutama di masa pandemi seperti ini. Supaya sukses skripsi dan sukses bekerja, gimana, Dek? Yang singkat saja, Dek. Untuk teman-teman yang sedang kuliah, jangan patah semangat selama pandemi, terus belajar kalau saya saranin sih belajar jangan hanya di kampus, Jangan belajarlah lihat kamu ya, lihatlah ke dunia luar Pak, di sana itu banyak yang lebih dari kampus Pak, gitu banyak lah. ya. Terapkan yang namanya kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi tidak selamanya kita melulu mengambil ilmu dari kampus, tapi harus terbuka dengan berbagai macam ilmu yang ada di luar sana ya. Ya betul Pak. Oke Wilda, terima kasih atas sharingnya, atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di Agus Academy. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya doain kamu sehat selalu, kita semua sehat, sukses juga untuk kamu dan kita semua. Oke? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.